Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Nah, Roy Suryo yang tidak kunjung ditahan pada minggu lalu setelah banyak sekali ramalan ya bahwa hari Jumat kemarin akan terjadi setidaknya P21 itu membuat para termul chaos. Nah, salah satunya itu desakan agar Roy Suryo dan kawan-kawan ini melakukan peradilan. Nah, ini menarik ya, karena saya sempat tidak paham juga sebetulnya kenapa Refli Harun itu tidak mengajukan pra-peradilan, padahal pintu itu terbuka kalau memang ingin menyelesaikan ini tanpa masuk kepada pengadilan. Sebelum pada akhirnya saya mengetahui alasan itu, dan ternyata sangat jeli sekali Refli Harun itu ya sebagai kuasa hukumnya Roy Suryo, dan ini bisa saya katakan begitu sebagai sebuah langkah yang jenius. Karena kalau terburu-buru tergesa-gesa, tentu penetapan tersangka apabila dirasa tidak fair itu akan langsung melakukan pra-peradilan. Tapi ternyata tidak. Nah, kenapa tidak? Nanti itu yang akan kita bahas ya. Yang akan kita saksikan dulu di sini adalah fakta. Saya ini tidak berbicara tanpa fakta ya. Fakta bahwa para termul itu, terutama yang mengerti hukumnya dan juga yang tidak mengerti hukum, itu mendesak agar Roy Suryo itu melakukan pra-peradilan. Nah, salah satunya ini siapa? Ricky Sitohang ini, mantan jenderal. Ini sepertinya antitesanya dari Pak Ugro Seno tuh. Jadi Pak Ugro itu mantan jenderal yang ada di kubunya Pak Roy, kemudian ini yang ada di termul. Nah, nanti juga kita akan menyaksikan salah satu termul yang saya baru saja melihat, begitu belum pernah melihatnya. Nah, kita saksikan dulu bahwa keinginan mereka untuk pra-peradilan itu bukanlah isapan jempol, itu memang benar adanya, dan desakan itu memang ada. Salah satunya itu, kalau saya tidak silap, itu yang dikatakan juga oleh Razman dan beberapa orang lainnya ya di dalam podcast yang telah lalu itu. Ini kita saksikan dulu nih. Dia bilang banyak ngomong apa sih gitu terkait di bawah Komnas Perempuan dan lain-lain, itu gimana mungkin? Kalau seandainya begini lah ya, kalau bisa ditangkap masyarakat, karena saya sudah jelaskan tadi itu. Loh, kamu tuh kalau memang betul-betul kuasa hukum yang benar, kan ada saluran hukumnya. Kalau kau tidak puas dengan subjek peradilan kan saja. Nah, kan lebih jelas kan? Nah, itu catat ya, catat. Itu memang salah satu jalur ya. Kenapa mereka itu kok ngotot pra-peradilan? Saya katakan ngotot karena yang ngomong bukan cuma satu orang ini. Nanti akan kita buktikan. Dari kau datangin ke MK, datangin ke Komnas HAM, datangin ke KIP, datangin lagi ke nanti lama-lama ke LPSK saja kan loh. Itu kan sudah mentok, ini kemana lagi kamu? Sudah pusing ya kan? Ini kamu ini mau cari kemana lagi? Ya lama-lama saya bilang, nah lama nanti ke Komnas Perempuan, bila penting ke Komnas Anak nanti. Nah, kan sudah saya nggak tahu lagi kemana, padahal ada saluran hukum. Nah, dan nggak apa-apa juga sebetulnya kalau memang misalkan Pak Roy atau salah satu di antara ditersangkakan ini memiliki anak kecil yang di bawah 17 tahun itu bisa juga ke Komnas Anak. Loh, kenapa kok lewat jalur-jalur itu? Begini dulu ya, bahwa masuk ke dalam banyak pintu yang mungkin untuk dimasuki, itu lebih besar kemungkinan ada putusan yang adil, karena hampir tidak mungkin apabila semua orang itu bersepakat, semuanya itu sepakat jadi termul. Itu nggak mungkin. Ya, karena ini demokrasi, orang nggak semuanya setan, itu ada yang malaikatnya hatinya. Jadi dilihat saja dulu nanti di mana. Salah satunya KIP kan, nggak terbeli itu KIP itu. Nah, ini kenapa mau dimasukkan ke ngotot mereka itu supaya Roy Suryo dan kawan-kawan melalui pra-peradilan? Dugaan sementara saya, mereka itu sudah ke sana pikirannya. Jadi si hakim yang bisa mempra-peradilankan itu udah ada di kantong. Nah, itu analisa suuzon ya. Kenapa demikian? Nah, nanti kita akan bedakan, karena masuk ke persidangan atas putusan pra-peradilan dengan tanpa putusan pra-peradilan itu berbeda. Di mana bedanya? Nanti akan kita bahas. Kita teruskan dulu ini. Yang harus kau tempuh untuk mendudukkan posisi bahwa kamu tidak melakukan perbuatan itu supaya dibebaskan, kan ada pra-peradilan. Supaya bisa dihentikan kalau subjek formilnya tidak mengena, atau mempersoalkan masalah RG kalau katakan dari subjek formil. Nah, silakan saja ajukan pra-peradilan, diterima nggak sama pengadilannya? Pasti pengadilannya bilang
Loh Pak, ini sudah materi pokok perkara Pak, nggak ada urusan pengadilan di sini. Nanti kalau di persidangan boleh. Nanti kayak orang waras saja. Jadi kalau bahasa saya tadi sentil apa nih ngomong, ya karena saya sudah nggak habis pikir. Pernah lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, kompleks. Makanya nggak salah dibilang orang ini raja konten juga gitu kan. Iya. Nah itu bagus. Kenapa? Kenapa seperti itu? Saya jawab dulu sebelum dari Pak Rocky ini ya. Kenapa seperti itu? Karena keadilan dari penegak hukum yang mainstream itu sudah tidak bisa diandalkan. Makanya mencari kepada pintu yang lain. Dan bukti fakta bahwa KIP bisa memaksa KPU untuk mengeluarkan berkasnya Joko Widodo, itu berarti memang ada kamar yang lain. Dan disitulah keluar pengadilan itu. Dan masyarakat supaya dipaksa melihat supaya ini tidak tertutup. Bagus yang dilakukan oleh Refil Harun dan kawan-kawan itu. Itu bukan yang dibutuhkan kompleks-kompleksnya, itu dibutuhkan terobosan hukummu, tunjukkan kepiawaianmu, membaca undang-undang itu jangan letterlock, tapi complicated. Kemudian dibaca itu mengena nggak kepada aspek yang ada di lapangan. Katakan makanya ilmu logika pakai. Loh, nih ya kita itu civil law bukan common law, harus letterlock, tidak boleh menafsirkan. Saya itu waktu belajar kuliah hukum itu ya, saya masih ingat salah satu dosen saya itu. Waktu kita kan orang-orang fikih nih, orang-orang pesantren nih, suka sekali kan menafsirkan perkara itu. Guru saya bilang, nggak bisa hukum itu ditafsirkan. Hukum itu ada umum, ada khusus. Jadi kalaupun mau menafsirkan, harus ditafsirkan dengan letterlock. Maksudnya dengan apa? Dengan undang-undang yang lain. Nggak boleh bikin analogi dalam hukum itu, tidak boleh. Nggak ada itu ceritanya. Nggak ada. Harus ada landasan hukumnya. Kok main tafsir tafsir aja. Nggak boleh. Saya sudah kan analogikan tadi. Dua yang minta maaf. Analogi. Tiga mencak-mencak dikasih juga maaf. Apa dari Hongkong itu? Coba jawab ke saya. Sebentar, nanti kita akan masuk ke sini ya. Jadi begini, yang dilakukan, yang dikatakan oleh Pak Rocky itu betul apabila business as usual, law as it is, hukum sebagaimana mestinya. Betul itu. Kalau tidak puas atas apa yang dilakukan oleh penyidik misalkan, kita masuknya pra peradilan. Nanti pra peradilan yang menilai apakah penyidikan ini dia sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Cuman masalahnya ini bukan bisnis as usual. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Rusuri dan kawan-kawan misalkan. Dan itu pula yang saya lihat. Dan mungkin juga yang sebagian Anda lihat. Yang ada terjadi kepada Rusuri dan kawan-kawan. Nih ya, kalau masuk ke P21, masuk ke P21, masuk ke pra peradilan, apa bedanya? Nih, saya tanyakan ini, apa konsekuensi jika pra peradilan itu ditolak hakim? Ya, jadi apabila pra peradilan, kan nanti pra peradilan itu bisa jadi putusannya itu memberatkan Rusuri dengan cara ditolak, atau dia itu memenangkan. Kalau memenangkan kan selesai, berarti ini akan putus demi hukum karena ada putusan dari pra peradilan. Kalau ditolak bagaimana? Nah, jawabannya itu jika permohonan pra peradilan ditolak hakim, konsekuensinya biasanya 1. Status hukum yang digugat tetap sah. Misalnya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dianggap sah menurut hukum. 2. Proses pidana lanjut berjalan. Penyidik dan jaksa dapat melanjutkan proses sampai pelimpahan perkara dan persidangan pokok. 3. Tidak otomatis bisa mengajukan pra peradilan ulang. Untuk objek dan alasan yang sama, umumnya tidak bisa diajukan lagi, kecuali ada tindakan baru atau keadaan berbeda. 4. Putusan pra peradilan umumnya final. Pada praktiknya tidak ada banding biasa terhadap putusan pra peradilan, meski dalam keadaan tertentu bisa muncul upaya hukum luar biasa. Pra peradilan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Oke. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti polisi sudah benar di dalam prosesnya, kemudian jaksa bisa melanjutkan karena tidak ada proses persidangan yang menunggu. Itu kalau diajukan pra peradilan dan ditolak. Nah, kemudian saya bertanya itu, bisakah pra peradilan sebelum P21? Oke, jelaslah ya pra peradilan itu memang sebelum P21. Itu saya lewat saja. Nah, ini yang gongnya nih. Apa bedanya P21 dengan putusan tolak dari pra peradilan dengan langsung P21? Jadi kalau misalkan ini diajukan pra peradilan, ditolak oleh hakim, kemudian masuk tuh P21, kemudian masuk persidangan. Kan beda dengan masuk ke jaksa tanpa pra peradilan baru masuk ke persidangan. Memang ada bedanya. Ini yang saya maksudkan kenapa kok Refil Harun tidak memakai pra peradilan. Nah, dijawabnya begini, perbedaannya besar karena keduanya berasal dari proses dan pihak yang berbeda. Ya, jadi beda tuh. P21, jaksa menyatakan berkas lengkap.
Artinya secara administratif dan pembuktian awal, perkara siap dibawa ke sidang. Itu arti P21 secara langsung. Pra-peradilan ditolak, sama dengan hakim menyatakan tindakan penyidik sah. Ini kuncinya. Jadi sudah ada keputusan hukum bahwa kepolisian itu sah dan benar. Padahal justru itu yang dipermasalahkan. Penyidikan ini tidak sah justru itu. Dan kita punya kecurigaan. Sebagaimana keinginannya para termul, masuk pra-peradilan, hakimnya sudah di kantong. Ya gitu Pak. Aduh, si Budinya saja, Budi Polda Metro itu duitnya 52 M nih, mau gimana? Ya. Jadi, kalau misalkan ini masuk pra-peradilan, kemudian pra-peradilan menolak permohonannya Roy Suryo dan kawan-kawan, pada akhirnya polisinya nggak bisa digugat. Karena itu disebutkan pra-peradilan ditolak sama dengan hakim menyatakan tindakan penyidik sah. Misalnya penetapan tersangka atau penahanan dianggap tidak melanggar hukum. Nah, jadi mereka itu justru ingin P21, ingin supaya Roy Suryo dan kawan-kawan masuk pra-peradilan, agar tatkala masuk peradilan, polisi sudah gak dibawa-bawa lagi, sudah selesai tugasnya. Dan itu pula yang mungkin saya kira begitu, yang menjadikan kepolisian itu lama sekali di dalam mengembalikan berkas ke kejaksaan. Karena kalau misalkan dikembalikan berkas ke kejaksaan, kalaupun sampai P21 yang mana itu sendiri sudah melanggar hukum, kemudian masuk ke persidangan, maka dua-duanya bisa dipermasalahkan ini. Polisi bisa dipermasalahkan, kejaksaan pun bisa dipermasalahkan. Kalau lewat pra-peradilan, ini dua sudah tidak bisa dipermasalahkan begitu. Nah, makanya jadi kalau langsung P21 tanpa pra-peradilan, belum ada penilaian hakim soal sah atau tidaknya proses penyidikan. Tuh. Penilaian hakim belum ada, jadi nanti bisa digugat pada materi persidangannya, pada saat persidangan berlangsung. Kalau pra-peradilan ditolak lalu P21, sudah ada penguatan dari hakim bahwa tindakan penyidik sah, lalu perkara lanjut. Dari situ selesailah tugasnya si Budi dan kawan-kawan itu. Nah, ini yang menjadikan kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak memakai pra-peradilan. Karena itulah yang diinginkan oleh termul, ada kecurigaan. Oh bentar nih, mereka desak-desak itu supaya pra-peradilan. Sepertinya begitu ya. Nah, itu adalah jalan selamat. Udah nggak usah masuk pra-peradilan, itu masuk jebakan mereka. Makanya dicari jalan yang lain dan terbukti pada KIP menang. Itu nggak pernah ada di pikiran siapa Jokowi. Makanya saya katakan, itu kan langkahnya, salah satunya langkahnya Pak Bonatua tuh, itu jenius tuh. Ya, yang mana kita dapat banyak sekali pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Pak Bonatua itu. Oke. Nah, sekarang kita akan saksikan. Ini channel dari Bang Bill Offside. Cuman orangnya bukan Bang Bill. Masa Bang Bill jadi besar gitu ya? Bukan. Apa yang ingin saya buktikan? Ingin saya buktikan bahwa betul mereka itu mendorong agar Refli Harun dan kawan-kawan melakukan pra-peradilan. Kita akan saksikan. Ini cuplikannya dulu ya. Kayak gitu loh. Gini. Pakai logika kita. Jokowi ini 15.000 kali lebih pintar dari kita. Termasuk saya. Ya, dari ente aja. Enggak, dari saya enggak. Dia obligasi aja enggak paham. Terus sebodoh apa Jokowi misalnya, saya beragenda malsuin ijazah, saya mau malsuin ijazahnya UGM, saya cari foto, ini ada fotonya, nggak tahu yang kalian sebut siapa sih, itu katanya itu foto siapa gitu. Kenapa dia senekat itu? Nanti Kenapa saya jawab. Dia pakai fotonya sendiri kalau memang dia punya foto sendiri misalnya. Saya pengen bilang itu ke teman-teman yang tidak suka dengan Jokowi. Karena nggak ada foto Jokowi yang pakai toga, itu masalahnya, nggak ada. Jadi seolah-olah itu Jokowi, padahal bukan. Karena kalau pakai foto langsung Jokowi itu nggak bakalan ada, foto pakai toganya nggak ada. Itu jawabannya. Kalian boleh membenci Jokowi, tapi bodoh jangan. Sekali lagi, benci boleh, bodoh jangan. Tanya aku bodoh, dia lebih bodoh daripada Jokowi 15.000 kali dia. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita lah, bagaimana mereka terus membangun framing, terus membangun berita-berita yang tidak benar. Pertempuran ini begitu simpel. Geser dia ke pengadilan, percepat pengadilan. Selesai. Kalian mau bertengkar Ada lebih simpel lagi, tunjukin ijazahnya, selesai. Di hadapan umum. dengan kita sepanjang hayat. Kalian mau menciptakan benturan. Dan apakah memang hanya cara ini yang kalian lakukan untuk menjatuhkan Jokowi? Akibat orang ini start dari Solo sampai ibu kota, dia tidak terkalahkan, sehingga tidak ada cara lain selain terus-menerus menjelekkannya agar kemudian rakyat membencinya. Termasuk keberhasilan kalian meyakinkan generasi-generasi Gen Z yang baru-baru saja muncul, yang tidak mengerti tentang Jokowi, yang tidak terlalu mengikuti peran-peran perjuangan Jokowi, hanya karena melihat kalian bicara-bicara televisi, sekarang juga lagi ikut ramai membenci Jokowi. Ngaku kalah. Ngaku kalah. Ngaku kalah. Ngaku kalah. Gen Z udah nggak suka sama Jokowi, ngaku. Itu
tulisannya ditutup-tutupin kalau sama termul ya. Ini tadinya saya tidak mau komentar atas cuplikan itu, namanya juga cuplikan begitu ya. Cuman gatel aja gitu kalau orang dibiarin ngomong, nanti malah masuk lagi pikirannya. Nah, kita akan saksikan sekarang ini ya, lebih cermat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau Salam jawab. sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Soalnya pakai ini. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pakai itu soalnya. Kalian ada di channel YouTube-nya Bang Bill Offside. Taufik Bil Fakih. Yang sering disebut-sebut si Roy Suryo itu. Taufik Bil Fakih. Bang Bill Offside ini sebuah channel YouTube yang mereaction, menanggapi, menganalisa, sekaligus juga membongkar fakta-fakta dengan cara yang ilmiah dari sebuah observasi, sebuah riset yang dilakukan oleh Bang Bill, yang kemudian terus dia blow up ke akun Bang Bill Offside ini untuk kemudian bisa dikonsumsi oleh publik secara luas. Saya sendiri Yang mana hasil dari penelitiannya itu akhirnya dibuang juga. Soalnya si responnya jadi termul, kan kasihan tuh. Tergadaikan ya. Emang orang-orangnya para termul itu tidak menghargai penelitian kok mereka itu. Alkindi Bil Fakih bergabung di channel YouTube ini membersamai perjuangannya Bang Bill satu melalui klan. sebuah program Parkiran Om Kindi Gemoy, Paradigma Kiblat Kebenaran, gerakan masyarakat optimis dan yakin. Kita terus mengkampanyekan optimisme, kita terus menggelorakan keyakinan, kita terus mengasah keinginan sekaligus mengasah harapan dari rakyat bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara hebat di masa-masa yang akan datang. Kita akan tetap berdiri tegap di front paling terdepan untuk menghalau dan menghadapi benturan-benturan pikiran untuk menjadi bemper terhadap disinformasi, hoax, dan juga ujaran kebencian tentunya. Semua metode yang terjadi di luar sana yang kemudian berimplikasi kepada penyebaran berita yang tidak benar, yang diglorifikasi untuk kepentingan-kepentingan politik belaka dalam sasaran tembak mereka yang sebenarnya adalah membuat kegaduhan, menciptakan situasi menjadi Terserah tidak ente. kondusif, dan pada gilirannya nanti target utama mereka adalah menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu akan terus menjadi konsentrasi perlawanan kami. Nih nggak ada nih, ini hoax nih. Nggak ada kita mau gulingkan pemerintah. Enggak, Pak Amin Rais bilang enggak. Ya, gimana sih ini orang nih? Kami akan tetap berdiri untuk menghadapi seperti apapun dialektika yang ditawarkan oleh mereka. Tidak bermaksud untuk menjadi bemper dan atau apapun yang dituduhkan kepada kami bahwa penjilat lah, kami adalah kelompok yang mau mengambil untung lah, mendapat dolar lah, jabatan lah, komisaris. Tidak sama sekali. Tidak ada orientasi kami di wilayah seperti itu. Buktinya yang bela Jokowi dapat jabatan-jabatan itu. Buktinya kemarin Bang Bill juga bareng datang ke Solo, nginep di hotel. Saya tidak mengatakan itu dibayar Jokowi ya, enggak. Cuman jadi dekat sama Jokowi, ada keuntungannya. Dan tadi kalau misalkan mengatakan ingin Indonesia yang lebih maju, kurang lama apa 10 tahun plus sekarang udah 2 tahun anaknya jadi wakil presiden. Maju gak Indonesia? Kagak. Ya, kita bergerak tulus Ini untuk mah udah ngomong menjaga sesuai fakta. keseimbangan informasi. Kita memang ada di konten ini, kita memang ada di channel YouTube-nya Bang Bill ini benar-benar berdiri tegap untuk meyakinkan kepada seluruh warga di luar sana bahwa kita baik-baik saja, terlepas bahwa ada problematika berkehidupan dalam berbangsa kita, terlepas bahwa ada program-program pemerintah yang masih menjadi pro kontra, terlepas bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin di sana sini masih ada kekurangan, itu akan kita benahi bersama-sama. Kita mendorong percepatan pembangunan, kita membantu menjaga fiskal-fiskal di daerah, kita menjaga terkait sirkulasi dan inflasi, kita juga aktif untuk membersamai kerja-kerja sosial. Dan yang paling terpenting, kita berdiri untuk menjaga peradaban dan kultur ketimuran kita sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang beretika. Bangsa yang memiliki kebebasan berpendapat akan tetapi menggunakan etika, menggunakan adab ketimuran dan tata krama yang baik agar kemudian percakapan dan diskursus publik ini menjadi teratur, terarah, dan tidak sekedar membabi buta dan terlihat begitu arogan di luar sana sehingga citra baik Nusantara, citra baik Indonesia di mata dunia menjadi ambruk dan terpuruk. Itulah yang menjadi konsentrasi dari paradigma kiblat kebenaran Om Kindi Gemoy melalui channel YouTube Bang Bill Offside. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, subscribe, like, comment, and share. Rugi kalian gak gabung di sini. Dan teman-teman yang sudah lama di sini silahkan terus memberi saran dan pikiran, kritik juga boleh, sekaligus juga jangan lupa ajak yang lain. Kenapa saya nggak potong aja bagian ini ya? Sebentar, nih ya. Omongin itu tuh sama Pitra Ramadhani yang kemarin sudah di-cut sama Komisi Penyiaran Indonesia. Ngomongin sama dia tuh, ya. Nampaknya juga belum kelar-kelar ya terkait pembicaraan masalah ijazah Pak Jokowi yang sampai detik ini sudah memasuki babak-babak yang sangat krusial.
saya mendapatkan info A1 bahwa posisi sekarang sudah di P21 atau sudah berada di tangan kejaksaan. Ini tentu yang mengakibatkan kenapa A1-nya palsu, P21 nggak ada. Udah di kejaksaan kemarin juga katanya dicek nggak ada. Cuman nggak tahu juga ya kalau itu ya. Refli Harun, Roy Suryo dan kawan-kawan makin liar, makin tidak terkendali, bergerak terus di dunia maya, di depan media, aktif menulis dan seterusnya. Mereka terus membangun framing sebelum persidangan. Karena memang mereka tahu bahwa jalan menuju kemenangan mereka sudah sangat tertutup. Namun mereka terus membangun framing seolah-olah Jokowi tidak mau bersidang karena ijazahnya tidak ada. Ini terus dimainkan dan diglorifikasi khususnya oleh Refli Harun melalui channel YouTube-nya sendiri. Kita juga agak bingung, dia kadang-kadang berprofesi sebagai YouTuber, kadang-kadang juga sebagai penasihat hukum, kadang-kadang juga sebagai pakar hukum tata negara, kadang-kadang juga sebagai politisi. Ya kita juga rada-rada bingung orang ini seperti apa ya. Yang penting panggung aja deh. Ya mirip Roy Suryo lah, hampir semua masalah tiba-tiba dia orang yang ada di panggung, semua masalah kan dia libatin gitu. Dirinya dia masuk gitu. Kalau ada masalah masuk, kalau ada masalah masuk. Nah, kali ini dia terjebak pada sebuah masalah, yakni menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, dan sampai detik ini dia bingung mau kembali tidak bisa, mau terus pasti celaka. Aduh, nggak ada itu seperti itu. Ini permasalahannya yang melamakan itu siapa? Salah satu di antara dua, kepolisian atau kejaksaan. Apakah gara-gara Roy Suryo cuap-cuap di media itu jadi lama perkara? Enggak. Itu adanya itu yang bikin ini lama, ima kepolisian atau kejaksaan. Di antara dua itu kenapa lah kok ngomongnya ke Roy Suryo dan kawan-kawan? Adapun mereka itu sekarang menjadikan ruang publik sebagai satu-satunya jalan untuk menggapai keadilan, itu adalah hak mereka. Dan kalau misalkan tadi dikatakan bingung sama Refli Harun yang kadang-kadang jadi pengacara, kadang-kadang jadi YouTuber, kadang-kadang jadi ahli hukum tata negara, nggak usah bingung karena memang kuliahnya itu di situ di hukum tata negara, kemudian juga memang profesinya sebagai lawyer. Kalau ada waktu kosong dia bikin konten. Lah apa masalahnya? Yang jadi masalah itu begini, kalau dia PNS, yang jadi masalah nih, dia PNS masuk jam 8, keluar jam 4 sore, tapi jam 9 ngamen di pinggir jalan, itu baru aneh. Ada lagi yang aneh itu apa? Wakil presiden ngasih kelas public speaking, yang mana kata Roy Suryo nih, jangankan public speaking aja kagak bisa. Itu lebih aneh lagi. Ah, kamu itu gimana? Siapa sih tadi namanya tuh, Gemoy ya? Kalau nggak salah ya, Bang Gemoy kalau nggak salah, dia memperkenalkan diri itu. Ya, kita lihat ya bagaimana Refli Harun hari-hari terakhir ini terus mengembangkan informasi-informasi yang Bentar, mana masa ada orang ketawa kayak gini sih? Ada orang ketawa kayak gini. detik ini dia bingung mau kembali tidak bisa, mau terus pasti celaka. Ya, kita lihat ya bagaimana Refli Harun hari-hari terakhir ini terus mengembangkan informasi-informasi yang menurut saya penuh dengan framing dan upaya menggiring opini menuju kesesatan publik beramai-ramai. Padahal beberapa analisis yang datang untuk menjadi bagian dari narasumber dia di podcastnya dia menyarankan kenapa tidak pra-peradilan saja. Refli Harun justru menampik bahwa itu membahayakan. Loh, Anda yang mengatakan Jokowi tidak bakal mau bersidang sebab ijazahnya tidak ada. Pra-peradilan adalah sebuah persidangan mini yang di sana akan terungkap sebenarnya. Benar nggak Jokowi punya ijazah atau tidak? Benar nggak Jokowi memalsukan ijazah? Justru momentumnya dan ruang sekaligus fasilitas hukum ini harusnya Anda gunakan. Itu yang paling tepat untuk membanting dan menjatuhkan Jokowi. Anda kan berkeinginan untuk menghampas Jokowi sejatuh-jatuhnya. Anda kan berkeinginan bersama teman-teman Anda untuk mendelegitimasi kepemimpinan Jokowi. Anda kan bercita-cita bagaimana Jokowi kemudian menjadi nobody. Jokowi bukan siapa-siapa, dia menjadi orang yang tidak perlu lagi dibicarakan. Ya ini momentumnya sebenarnya. Bukan Anda kesana kemari, teriak sana teriak sini, bahkan masih mau pakai cara-cara membangun framing, mana ijazah Jokowi, tunjukkan, lihatkan. Kenapa harus kembali lagi kepada lembaran-lembaran awal, sementara kalian sudah berada di perjuangan yang saat ini sudah di meja kejaksaan, sebentar lagi akan ada persidangan. Nah ini orang yang ngerti hukum. Coba tadi setelah saya bacakan apa yang ditemukan mengenai perbedaan P21 lewat kejaksaan dengan terusnya ini sidang dengan keputusan pra-peradilan. Kan jauh kan nanti di persidangannya. Akhirnya Roy Suryo hanya menjadi samsak. Karena Roy Suryo ini nanti tidak bisa mempersoalkan kepolisian dan tidak bisa mempersoalkan kejaksaan. Tapi kalau ini tidak ada pra-peradilan, itu kejaksaan dan itu kepolisian bisa dipermasalahkan. Nah ini orang nggak, cobalah begini ya. Kalau misalkan mau mengatakan ngerti hukum, minimal kamu tuh posisikan diri kamu sebagai
pengacaranya Roy Suryo. Coba tuh, minimalnya begitu. Ya, minimalnya. Makanya kamu bakal paham kenapa pra peradilan ini tidak dilakukan. Dan saya justru menjadi heran kenapa mereka itu sangat menyarankan pra peradilan. Jangan-jangan tuh ya, jangan-jangan nih. Ini mah jangan-jangan ya, jangan sampai boleh-boleh ya, atau jangan sampai jadi iya-iya nih. Jangan-jangan sudah ada di kantong itu yang dinamakan pra peradilan mini itu, dan mereka maunya seperti itu supaya nanti persidangannya tidak diusik lagi kepolisian sama kejaksaan tuh. Yang mana sekarang kejaksaan juga jadi bingung kalau diterusin mau gimana. Makanya lama itu melanggar hukum acara. Wah, ini lebih parah lagi, lebih lama lagi nih permasalahannya begitu. Yang melamakannya siapa? Mereka tuh, kejaksaan sendiri. Ayo dong, jangan seperti itu. Saya kira Anda adalah orang hukum yang tahu tentang hukum. Kalau merasa benar, tema apapun akan kalian hadapi, termasuk pra peradilan. Ya, pra peradilan adalah ruang yang paling tepat untuk berperkara. Saya kira itu tempat yang paling tepat untuk membuktikan apakah kalian benar atau tidak. Sayangnya kalian terus bermain-main media, kalian terus memainkan framing, jumpa pers setiap hari kalian berkumpul. Setelah jumpa pers, kalian ngumpul lagi di tempat tertentu untuk rapat, bikin lagi deklarasi apa lagi, kumpul lagi dengan elit-elit yang sekarang ini nggak ada kerjaan semua, ngumpul dengan politisi-politisi abangan yang nggak tahu jalan menuju pulang seperti apa. Kumpul lagi dengan gerbong-gerbong mantan jenderal-jenderal yang sudah tidak punya peran apa-apa di bangsa ini. Itu terus kalian lakukan. Pulang ke rumah bikin podcast lagi menyerang. Betapa hidup kalian mewek. Udah tahu kan sekarang nih salah satunya apa tadi diakui. Gen Z udah nggak percaya sama Jokowi. Itu salah satu yang diinginkan memang. Ya rusak soalnya, Jokowi itu udah rusak. Dan itu tidak apa-apa karena mereka sedang memakai salah satu pilar dari demokrasi apa? Media. Ya, nggak melulu harus di persidangan, hukum, nggak melulu. Yang tidak boleh itu trial by the press. Apa trial by the press itu? Hakim terpengaruh oleh citra media, itu nggak boleh. Misalkan begitu. Ini mah contoh saja. Misalkan kemarin Ahok diputus sebagai penista agama. Nah, hakim itu karena takut oleh massa, itu baru nggak boleh. Saya tidak mengatakan hakim takut dengan massa, itu cuma contoh saja. Itu contoh yang terbersit di dalam kepala ya. Nanti jangan aneh-aneh saya pendukung Ahok segala macam. Kagak. Nggak. menyerang Pak Jokowi ini dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kerja kalian hanya ngurusin Pak Jokowi. Luar biasa gitu. Sementara Pak Jokowinya ngapain coba? Pak Jokowinya tenang-tenang saja, dia santai dengan cucu-cucunya, dan saat ini lagi prepare untuk persiapan jalan keliling Indonesia. Ya, pergerakan Pak Jokowi ini tentunya akan membuat ledakan-ledakan politik di daerah yang itu sangat mengganggu ketenangan kalian, yang itu sangat mengganggu suasana kebatinan kalian, karena kalian sangat tahu ketika laki-laki kurus dari Solo ini mulai bergerak, maka Indonesia akan bergetar. Kalian sudah tahu itu gitu. Sehingga kenapa kalian makin gencar menyerang Jokowi saat-saat terakhir ini. Oke, sudah selesai lah ya itu. Silahkan nanti dilihat sendiri. Jadi saya punya kesimpulan dulu begini. Nggak seperti yang dikatakan juga kok. Apakah kita gentar sama Jokowi? Kagak, cuman Jokowi itu ketahuan aja bohongnya. Sekarang lagi panik, PSI udah turun, baru dia turun buat buat cawe-cawe lagi begitu. Yang mana dulu dia mengatakan saya akan kembali ke Solo sebagai warga biasa dan lain sebagainya. Udahlah, kalau buat kita mah itu keluar aja dia kebohongannya. Memang tukang bohong dia itu. Perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya bagi saya begitu ya, upaya dorongan dari para termul untuk ke pra peradilan itu adalah upaya yang menjebak begitu. Lah untungnya kan nggak terjebak, memang Refli Harun cerdas. Lah cuman masalahnya nanti masyarakat seperti saya juga pernah iya ya, kenapa kok tidak pra peradilan? Ternyata memang itu kata Pak Refli Harun itu bisa membahayakan, dan itu betul setelah saya paham begitu. Dan mudah-mudahan Anda juga memahami. Ya, yang jelas ini menarik lah ya pertarungan. Dan kenapa Roy Suryo dan kawan-kawan itu setiap hari membicarakan Jokowi supaya ini tidak habis ditelan waktu begitu. Kontrol sosialnya ada. Demikian. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.